Kita akan bahas surat At-Tur, surat yang ke-52, ayat 25, ayat 26, 27 dan 28. Ayat ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya pertemuan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pertemuan kita di dunia itu sangat berharga, sangat penting kita lakukan, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, bertemu dengan keluarga kita, dan kita rela berkorban untuk itu. Biasa setiap tahun menjelang hari raya Idul Fitri, orang kemudian melakukan mudik. Terjadi kemacetan di banyak tempat. Bahkan 3 tahun yang lalu kami melakukan mudik juga. Ketika kami berada di tol Pantura, tol Cipali, di situ terjadi kemacetan. Alhamdulillah kami bisa lolos di tol itu, tetapi ada kawan kami yang ternyata di tol Pantura itu terjebak macet sampai 2 hari. Jalan tol yang biasa adalah jalan pintas, tidak ada hambatan, bebas hambatan. Tetapi untuk kondisi tertentu, khususnya pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, ternyata jalan tol itu justru menjadi tempat macetnya orang. Coba bayangkan 2 hari terjebak dalam kemacetan, berada di jalan tol. Bagaimana akan makan? Bagaimana akan beristirahat? Bahkan ada yang kemudian kekurangan bensin, bahkan tidak jarang yang akhirnya kemudian jatuh sakit, atau bahkan ada yang kemudian menjadi korban meninggal dunia. Itu semua dilakukan, itu semua ditempuh. Kenapa? Karena menganggap berkumpul, bertemu kembali dengan keluarga adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting. Yang terkadang orang ternyata setelah berkumpul, bertemu dengan keluarga, ternyata berkumpulnya hanya 1 hari. Setelah itu kemudian berpisah kembali, berpencar kembali ke masing-masing. Ada yang cuma berkumpulnya hanya 2 hari, ada yang 3 hari, mungkin paling lama 1 minggu. Padahal perjalanan untuk bertemu dan berkumpul itu membutuhkan waktu berhari-hari, membutuhkan jarak yang begitu panjang, bahkan biaya besar. Kenapa? Karena menganggap pentingnya, berharganya bertemu, berkumpul kembali dengan keluarga. Karena bertemu dan berkumpulnya dengan keluarga di momen itu memberikan kesan, memberikan kenangan. Kalau itu sebuah kebahagiaan, akan terus diingat kebahagiaan itu. Kalau itu adalah kesan yang baik, maka kesan yang baik itu terus akan dikenang, diceritakan kepada anak cucu kita, diceritakan kepada orang lain. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata pertemuan kita di dunia itu hakikatnya adalah pertemuan yang semu. Pertemuan yang sementara, bukan pertemuan yang hakiki. Sesungguhnya pertemuan yang hakiki, perkumpulan yang akan selamanya tidak akan terpisahkan adalah kelak di yaumil qiyamah. Ketika kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pertemuan kita di dunia dalam momen tadi yang hanya beberapa saat kemudian memberikan kesan yang panjang, memberikan kebahagiaan yang luar biasa, sesungguhnya kebahagiaan kita, kesan kita ketika dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jauh lebih membahagiakan. Kalau di dunia kita bisa berkumpul dengan keluarga di tempat yang membahagiakan, menyenangkan, itu sifatnya sementara. Dan itu sudah cukup membahagiakan kita. Padahal di surga ketika kita dalam keadaan bahagia, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kebahagiaan di dalam surga. Maaf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan di dalam surga itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kebahagiaan, kenikmatan, fasilitas yang ada di dalam surga itu, kata Rasulullah SAW, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah bisa kita lihat di dunia. Seperti apa kebahagiaan itu? Wala udhunun sami'at, tidak pernah kita dengar. Saking bahagianya, saking nikmatnya di surga, tidak pernah kita dengar di dunia. Wala khatara ala qalbi bashar, dan kita juga tidak bisa membayangkan, kita tidak bisa menebak seperti apa kebahagiaan dan kenikmatan di dalam surga.
tetapi kita bisa dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam surga dengan kenikmatan yang demikian. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan di dalam surat At-Tur ini. Di dalam ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Kelak kata Allah Subhanahu wa taala penghuni surga satu sama lain itu saling bertemu, saling berjumpa dan saling bertanya. Wa aqbala berhadap-hadapan ba'duhum 'ala ba'din, penghuni surga yang satu dengan yang lain yatasaalun, saling bertanya. Apa yang mereka tanyakan? Yang mereka tanyakan adalah bagaimana, kenapa mereka masing-masing dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam surga itu. Masing-masing mempertanyakan, kenapa kita kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam surga? Kenapa kita dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan keluarga kita dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam surga? Satu sama lain saling bertanya. Apa kemudian jawaban masing-masing dari mereka ketika saling bertanya? Jawaban mereka adalah qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka mengatakan sesungguhnya kami kunna. Kata-kata kunna itu kalau diartikan dahulu, berarti kapan dahulu itu? Ketika di dunia. Sesungguhnya kami dahulu ketika di dunia fi ahlina musyfiqin, ketika kami berkumpul, bertemu bersama keluarga, kami itu adalah keluarga yang saling menumbuhkan, saling mengingatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-26 ini menjadi alasan, menjadi sebab kenapa kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Atau kalau kita ingin pertemuan kita di dunia, kalau pertemuan kita ternyata membahagiakan bagi kita, kalau kita ingin dikumpulkan kembali oleh Allah di surga dalam suasana dan keadaan yang jauh lebih bahagia, maka syaratnya kata Allah di dalam ayat ke-26, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dahulu ketika di dunia, kami sekeluarga, antara ayah dengan anak, antara suami dengan istri, sekeluarga itu kami saling mengingatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Artinya satu sama lain saling mengingatkan untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia berkesannya seperti apa kita ketika berkumpul di dunia bersama keluarga, ketika perkumpulan dan pertemuan kita bersama keluarga itu tidak terbangun di dalamnya adalah inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, satu sama lain saling mengingatkan untuk takut, untuk selalu taat kepada Allah, maka pertemuan itu hanya sebatas di dunia. Perkumpulan kita itu hanya sebatas di dunia. Di akhirat kita tidak bisa dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Saling mengingatkan. Kalau ada anggota keluarga yang kemudian belum atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain saling mengingatkan. Ketika melihat seorang istri melihat suaminya belum atau kurang taat, maka kemudian tidak ada yang menghalanginya kecuali dia mengingatkan seorang suami. Ketika seorang suami kemudian lalai di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sang istri kemudian tidak tinggal diam, diingatkan, nyinyir kepada suaminya, diingatkan untuk terus rajin ibadah. Kalau belum berjamaah salatnya, diingatkan terus untuk selalu salat berjamaah. Kalau di dalam rumah tangga istri yang demikian, juga sebaliknya suami itu demikian kepada istri. Ketika suami melihat seorang istri ternyata waktu sholat itu sudah berlalu, waktu sholat itu sudah ternyata terlewatkan, tetapi seorang istri ternyata masih disibukkan dengan urusan rumah, maka seorang suami mengingatkan kepada istri. Rumah tangga keluarga yang demikian, harapannya ada ketika kelak di yaumil qiyamah dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tidak menyalahkan istilahnya, tetapi ternyata terkadang orang kemudian menganggap bahwa ini berlaku di dalam rumah tangga.
Seakan-akan ketika hari ini kita di zaman milenial, di zaman demokrasi, akhirnya kemudian kehidupan demokrasi itu ingin diterapkan di dalam rumah tangga. Maksudnya apa? Demokrasi itu satu sama lain saling menghargai. Silahkan kalau yang mau jadi taat, silahkan taat. Yang mau tidak taat, silahkan tidak taat. Yang mau jadi orang soleh, silahkan soleh. Yang tidak soleh, tidak mengapa. Kita tidak usah mempermasalahkan satu sama lain. Yang penting saling menghargai. Ini kan kehidupan demokrasi seperti itu. Padahal kita mengatakan kepada masing-masing di dalam keluarga kita bahwa kita cinta kepada keluarga kita. Dan kita selalu mengatakan bahwa kita ingin selalu berkumpul dengan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Kalau di dunia kita ingin demikian, maka di akhirat pun seharusnya kita lebih menginginkan demikian. Kalau di dunia pertemuan dan perkumpulan kita anggap itu sangat membahagiakan, sesungguhnya kehidupan di akhirat jauh lebih membahagiakan. Bagaimana caranya? Saling mengingatkan. Ketika seorang ayah, seorang ibu melihat anak laki-lakinya yang sudah akil balik, kemudian belum juga melaksanakan sholat, belum juga melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, diingatkan. Terkadang Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini termasuk tadi kehidupan milenial, kehidupan demokrasi, ada orang tua yang segan mengingatkan anaknya untuk menjadi anak yang rajin beribadah, atau bahkan kemudian ada orang tua yang takut. Coba Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri beliau yang bernama Fatimah radhiyallahu anha menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah menikah berarti Fatimah radhiyallahu anha sudah memiliki rumah tangga sendiri, terpisah dari Rasulullah. Kalau untuk kehidupan orang hari ini, mungkin akan mengatakan berarti masing-masing urus masing-masing keluarganya. Tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, sekalipun Ali dan Fatimah sudah punya rumah tangga sendiri, tetapi urusan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih care, masih peduli. Di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tengah malam keluar dari rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja datang ke rumah Fatimah, sengaja datang ke rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian mengetuk rumah Fatimah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini ada orang tua kita, ada anggota keluarga kita datang mengetuk pintu rumah kita di tengah malam, kira-kira apa yang kita bayangkan? Apa yang kita bayangkan, Bapak? Ada kemalangan ya. Ada kemalangan, ada musibah, ada sesuatu yang urgen, dan itu mungkin banyak tidak ada kaitannya, hubungannya dengan persoalan akhirat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah malam datang ke rumah Fatimah, ke rumah Ali bin Abi Thalib, mengetuk pintu rumah Ali dan Fatimah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ingin membangunkan Ali dan Fatimah tengah malam. Yang dibangunkan, kira-kira Bapak Ibu, kita berani nggak membangunkan menantu kita? Berani nggak membangunkan menantu kita sedang tertidur lelap? Dibangunkan, kata Rasulullah SAW, ala taquman fatusallian, wahai Ali, wahai Fatimah, tidakkah kalian berdua bangun untuk sholat malam? Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita hari ini membangunkan anak kita belum sholat karena belum sholat isya, sholat wajib, sholat fardu, yang kalau ditinggalkan maka menjadi dosa bagi anak kita kalau sudah akil balik, karena sholat fardu, sholat wajib. Tetapi yang dibangunkan oleh Rasulullah SAW, Fatimah dan Ali ini bukan untuk sholat isya, bukan untuk sholat fardu, tetapi untuk sholat sunnah. Sholat sunnah itu kalau ditinggalkan tidak berdosa, kalau dikerjakan orang dapat pahala. Coba bayangkan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bangunkan menantu kita cuma untuk sholat sunnah. Kira-kira apa yang terjadi? Membangunkan menantu tengah malam hanya untuk sholat sunnah. Ini contoh dari Rasulullah SAW
Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa Fatimah dan Ali ini sudah punya rumah tangga sendiri, sudah punya rumah sendiri, kehidupannya masing-masing, tetapi persoalan ibadah, persoalan akhirat, persoalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah masih peduli, masih care, dibangunkan tengah malam. Ini menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu care, begitu peduli kepada menantu, kepada putrinya, walaupun sudah punya rumah tangga sendiri. Apalagi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih satu rumah, masih di dalam satu rumah, satu bangunan bersama anak-anaknya, bersama istrinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pasti lebih care lagi. Rasulullah tidak membiarkan, Rasulullah SAW tidak acuh tak acuh, Rasulullah SAW peduli kepada keluarganya. Maka ketika Rasulullah SAW di malam hari, karena sholat malam, sholat tahajud itu wajib bagi Rasulullah. Sholat malam, sholat tahajud itu bagi Rasulullah wajib, bagi umatnya itu sunnah, nafilah. Rasulullah setiap selesai sholat tahajud menjelang witir, Rasulullah bangunkan Aisyah. Dibangunkan istrinya itu, istri Rasulullah bernama Aisyah itu. Untuk apa? Untuk juga sholat tahajud. Tidak Rasulullah SAW membiarkan dan berpikir yang penting saya sebagai seorang suami menjadi suami yang soleh. Adapun istri, adapun anak, adapun menantu, itu urusannya masing-masing, terserah dia. Rasulullah tidak berpikir demikian, tapi Rasulullah peduli bagaimana ketika dia menjadi orang yang taat, menjadi orang yang soleh di dalam rumah tangga, maka dia juga berpikir bagaimana istri, anak, menantunya pun menjadi orang yang soleh dan soleh. Maka peduli Rasulullah SAW. Kenapa? Tentu Rasulullah SAW memahami dalam ayat ini. Karena dalam ayat ini Allah menyatakan, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dikumpulkan kembali di dalam surga bersama anggota keluarga ini, karena dahulu kami di dunia itu satu sama lain, anggota keluarga itu saling care, saling peduli, saling mengingatkan. Ketika orang tua melihat ada putrinya yang sudah balik, kemudian tidak menutup aurat, tidak dibiarkan, diingatkan. Kenapa? Karena kita cinta kepada mereka. Sebagaimana di dunia kita ingin selalu bersama anak-anak kita, putra dan putri kita, bersama suami kita, bersama istri kita, maka bukti kecintaan kita kepada mereka kita wujudkan dengan selalu mengingatkan kepada mereka, supaya kita di akhirat, di surga dikumpulkan kembali oleh Allah. Bukan kemudian kecintaan kita justru menghalangi kita untuk mengingatkan mereka, saling menegur mereka. Tidak, justru bukti wujud kecintaan kita. Kalau melihat suami kita lalai beribadah, seorang istri harusnya bukti cintanya dia ingatkan. Seorang suami juga demikian, bukti cinta kepada seorang istri, maka apa? Maka diingatkan. Makanya Rasulullah SAW ketika pertama kali Rasulullah diangkat menjadi Rasul, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau kumpulkan kerabat-kerabat dekatnya, anggota keluarganya di sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Safa. Yang hari ini kalau Bapak Ibu melaksanakan umrah atau melaksanakan haji, ada sa'i antara Safa dan Marwah. Dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, berangkat dari Safa nanti berujung di Marwah. Di Bukit Safa itu Rasulullah SAW kumpulkan keluarganya. Kenapa Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul juga memiliki tanggung jawab terhadap kerabat dan keluarganya? Setelah mereka dikumpulkan, apa kata Rasulullah SAW? Ya ma'syara Quraisy. Pertama kali disebut oleh Rasulullah SAW suku kabilah yang terbesar terlebih dahulu, Quraisy. Disebut lagi setelah Quraisy oleh Rasulullah Bani Abdul Muttalib, Bani Abdi Manaf, Bani Hashim, sampai suku-suku yang terkecil, sampai terakhir Rasulullah SAW menyebutkan wahai Fatimah, putri beliau sendiri. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya aku tidak bisa berbuat banyak untuk kalian kelak di yaumil qiyamah, maka selamatkan diri kalian masing-masing dari api neraka. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan demikian, yang lain tidak protes, yang lain tidak menentang. Yang menentang ternyata Abu Lahab.
Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah cuma ini kamu mengumpulkan kami? Kamu kumpulkan kami dari suku yang paling besar sampai suku yang terkecil, cuma kamu untuk mengatakan bahwa selamatkan diri kalian dari api neraka. Hanya ini yang kamu sampaikan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi Abu Lahab, diingatkan tentang akhirat, diingatkan tentang neraka, bagi dia itu sesuatu yang tidak ada artinya, sia-sia. Karena ukurannya Abu Lahab tentu ukuran duniawi. Alihada jama'tana, celaka kamu wahai Muhammad, ternyata kamu kumpulkan kami di Bukit Sofa hanya sekedar kamu akan mengatakan selamatkan diri kalian dari api neraka, karena mereka tidak percaya dengan adanya hari akhir. Maka karena Rasulullah SAW dikatakan demikian, turunlah surat Al-Lahab itu. Tabbat yada abi lahabi watab. Tabbat yada abi lahabi watab. Turunlah surat Al-Lahab untuk menjawab perkataan Abu Lahab kepada Rasulullah SAW, tabban laka ya Muhammad. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita ambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, maknanya Rasulullah SAW harus menyampaikan risalah Islam. Ternyata Rasulullah SAW yang pertama kali beliau lakukan, rasa tanggung jawab beliau kepada kerabat dekat beliau, orang-orang terdekat beliau, anak-anak beliau, maka dikumpulkan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah boleh ini kita ambil kias, kita analogikan hari ini posisi seseorang ketika dia menjadi seorang suami, maka tanggung jawab seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, tanggung jawab seorang ayah. Kalaulah dia seorang mama, seorang datuk, apalagi berarti kan banyak yang menjadi tanggung jawab dia. Berarti punya tanggung jawab untuk mengingatkan orang-orang yang berada di bawahannya tentang akhirat. Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Diingatkan terlebih dahulu keluarganya. Yang menerima maka akhirnya kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang menolak seperti Abu Lahab justru akhirnya kemudian menentang. Maka Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa pertemuan beliau dengan keluarganya, dengan putrinya, dengan istri-istrinya, dengan para sahabatnya, ketika pertemuan mereka di dunia itu adalah pertemuan yang mengesankan, membahagiakan, maka ingin pertemuan ini juga dibawa sampai akhirat. Ingin berkumpul kembali bersama mereka. Dan para sahabat Rasulullah SAW itu sangat takut kalau ternyata pertemuan mereka di dunia bersama Rasulullah tidak berlanjut sampai di akhirat. Ada seorang sahabat di pagi hari ternyata sengaja datang ke rumah Rasulullah SAW ingin bertanya. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, ketika di dunia kami bisa berkumpul dengan engkau, ketika di dunia ini kami bisa selalu bertemu dengan engkau, apakah pertemuan dan perkumpulan kami ini juga akan berlanjut kelak di yaumil qiyamah bersama engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kalau demikian wahai sahabatku, kamu akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau engkau cinta kepada Rasulullah, maka akan dikumpulkan juga kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu para sahabat, itu Rasulullah SAW. Maka kalau kita juga menganggap dan menilai pertemuan perkumpulan kita dengan keluarga itu bernilai, berharga, membahagiakan, sesungguhnya pertemuan di akhirat jauh lebih membahagiakan. Tetapi syaratnya bagaimana dalam rumah tangga itu dihidupkan suasana saling mengingatkan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan yang kedua, mereka penghuni surga dikumpulkan kembali oleh Allah. Di samping saling mengingatkan, mengajak, juga mereka adalah nad'uhu, ketika di dunia kami selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga keluarga saling mengingatkan untuk tidak terjerumus kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan anggota keluarga jangan sampai mempersekutukan Allah di dalam berdoanya kepada Allah.
di dalam kemudian berharap hanya kepada Allah, ketika takut hanya kepada Allah, ketika berharap manfaat itu hanya datang dari Allah, takut dari madarat, takut itu adalah kalau madarat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita berkaitan dengan ma'isyah, kehidupan di dunia, maka kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kemudian menganggap syirik itu hanya nyembah di kuburan, nyembah patung. Padahal bentuk-bentuk kesyirikan itu banyak. Ketika kita berdagang, kemudian tempat kedai kita gantungkan sesuatu, kemudian kita berharap bahwa tidak ada madarat. Kita membuka kedai, kemudian berharap kedai itu tidak ada madarat, tidak ada bahayanya, kemudian kita letakkan di situ sesuatu yang disebut dengan jimat atau yang lainnya, dengan harapan bahwa ini akan menangkal, ini akan melindungi kedai kita. Sesungguhnya ini termasuk bentuk kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keluarga yang selalu mengingatkan taat kepada Allah, takut kepada Allah, selalu mengingatkan untuk menghindari perbuatan syirik, mudah-mudahan itu akan dikumpulkan kembali kelak di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi suasana di surga Allah yang jauh lebih nikmat, jauh lebih bahagia, dan itu tidak bersifat sementara tetapi kekal abadi selama-lamanya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beberapa ayat surat At-Tur tadi menjadi pengingat bagi kita, menjadi nasihat yang berharga bagi kita untuk selalu saling mengingatkan satu sama lain, terutama dalam keluarga kita.